Back my YouTube channel, masih bersama Mbak Mimin dari Aneka Bibit Impor dari Blitar, Jawa Timur. Kali ini kita itu mau review alpukat yang kulitnya keras-keras. Ini ada varian baru, ada Brook Slate. Ini hampir sama seperti khas ya, beratnya 250 gram sampai 300 gram. Tipe bunga A Brook Slate-nya. Ya, ini belum pernah kita coba karena masih baru juga dan kita belum memperbanyak bibitnya. Kulitnya keras banget tapi ini adaptif di dataran rendah dan sangat lebat. Lalu ada Monroe. Monroe itu hampir sama seperti Bud 7, berat buahnya hampir sama ya, 400 graman, 350, 400 gram hingga 500 gram. Tetapi kadang Monroe itu ada yang beratnya hampir sama seperti coket, hampir 900 gram. Nah, beda pohon, beda buah, kadang tergantung kelebatan juga. Aku mau mulai dari Bud 7 dulu ya. Ini Bud 7 sama Monroe itu sama-sama tipe bunga B-nya. Ini udah mateng. Nah, sama-sama karakter kulit keras. Kulitnya keras banget dan tebal banget ya Bud 7-nya. Wow. Sepertinya kurang tua ya teman-teman, tapi ini udah kering banget ya Bud 7-nya. Bijinya sedang. Karena ini kalau tak bilang Bud 7 ini padat banget. Padat banget buahnya. Ada satu lagi tadi yang udah mateng Bud 7-nya. Mana ya? Oh ini. Nah, kulit yang table size gini yang biasanya dicari pelanggan. Ini 75% udah bisa dikirim. Tampilan warna tetap hijau. Kalau orang bilang seperti Mickey bijinya gede, enggak juga, kadang enggak tentu ya. Tergantung nutrisinya. Ini kurang nutrisi, Bud 7 yang kurang nutrisi, dan ini ada Monroe. Nanti kita bikin part-part berikutnya Monroe seperti apa, Bud 7 seperti apa. Nah, ini Monroe. Kalau Monroe bijinya lebih kecil, lebih produktif, sangat genjah di DPR rendah hingga tinggi. Nggak tahu ya, ini di 250 mdpl itu mudah berbuah. Kalau dilihat dari tangkai-tangkainya itu mirip TA, sepertinya di dataran rendah juga mudah berbuah. Tapi who knows, saya juga belum tahu karena ini masih baru-baru kayak gini. Nanti tunggu report dari teman-teman pekebun juga yang sudah tanam. Ini ada Brook Slate, tipe bunga A. Kalau nggak salah ini tipe bunga A. Nanti aku lihat di video-video, aku lupa karena saking banyaknya tipe-tipe bunga. Mirip seperti khas, tapi tampilannya lebih besar. Tak coba dulu dari Bud 7 ya. Bud 7-nya ini kering banget, warna daging sangat cantik. Ini nih kalau diiris ngene iki watos lho rek. Sangke tebele kulitnya. Kalau kulit keras, kulit ngayu, dan tampilan buah tetap glowing ya, tetap hijau kalau mateng. Yang dicari teman-teman, nih lihatan tuh, kulitnya itu kan kuandel pol, tebel banget nih Bud 7. Bismillah. Kering. Ini belum top performnya itu sangat manis Bud 7. Tapi ini di musim penghujan kering, lengket oily, tidak berair ya. Gurihnya sangat kuat, manisnya tipis. Harusnya ini keluar manisnya tebal dan creamy. Dagingnya tuh sangat lembut, creamy banget itu. Perfect. Teman-teman udah mulai masukkan ini ke supermarket ya. Jadi kita itu nggak hanya pelaku bibit. Jadi sampel buah Bud 7 ini sudah uji lolos di supermarket. Untuk pengiriman ke Malaysia, Singapura ini tahan lama. Bisa hingga 14 hari. Seperti ini buah yang dicari ya. Jadi kita ngomong ya teman-teman, nanti seandainya kita amit-amit Jabang bayi ya, kita ngomong perang dunia, ngeri banget karena ini udah kayak
beritanya udah semakin memanas, tapi teman-teman jangan panik. Kita itu Indonesia, alhamdulillah sama Gusti Allah itu masih dikasih hujan, dan ini musimnya sangat mendukung sekali untuk bertanam. Saving money, siapkan makanan kalau bisa ya buat keluarga. Nah, nanti pun kalau seandainya perang dunia, Indonesia bakal yang jadi suplai makanannya. Teman-teman berkebun alpukat sebanyak-banyaknya, karena ini untuk makan ya, seperti dulu kan waktu zaman perang yang buah yang dibutuhkan itu kan alpukat ya untuk makanan itu. Indonesia nanti pasti salah satunya jadi sumber makanan. Nah, aku mau coba Monroe-nya. Ini ya, Monroe. Padat banget, tampilan buah juga nggak kalah cantik dari Bud 7. Nah, ini ya. Ini Bud 7, satunya Monroe. Nih. Monroe-nya yang ini sunburn, teman-teman. Tak coba ya. Bijinya juga sangat kecil kalau Monroe itu, tebel. Jenis-jenis kulit tebal semua yang kita review, ini memang cocok untuk dikebunkan. Nah, ini ya, oke dari 200. Kalau Monroe itu langsung manis gitu ya kalau makan tuh. Udah benar-benar terform, manis, enak. Jadi tanpa ada pahitnya. Juga hijau. Kulitnya dagingnya juga cantik. Oily. Kayak ada kacangnya juga. Jadi yang varian Miami terbaru itu ada dominan rasa kacangnya. Ini kering loh, tidak berair ya teman. Tidak banyak, ini kering. Kalau ditanya Mbak Min enak mana, enak semua. Nanti tergantung tergantung jenengan itu seleranya kemana. Ya, ini Brook Slate. Baru pertama ini aku nyoba rasanya Brook Slate. Kulitnya tebal seperti khas. Wah, ini keren juga karena buahnya lebih besar daripada khas. Nanti teman-teman kalau berminat, kita bikinkan bibitnya. Dan produktivitasnya sangat bagus. Di dataran rendah seperti ini ya teman-teman, kulitnya agak susah dikupas, ini memang cocok dataran tinggi. Jadi nanti kulitnya menebal. Gak apa-apa, kita yang penting udah tahu rasanya. Gurih. Ini memang alpukat dataran tinggi dan gurih ya, gurih, oily. Di dataran rendah kulitnya tipis, di dataran tinggi nanti kulitnya tebal. Ya itu tadi ya teman-teman ya. Monroe sama Bud 7-nya itu tipe bunga B. Kalau teman-teman tanam yang skala luas, cari yang kulit-kulit tebal seperti ini, supaya packing buahnya itu aman ya, membutuhkan waktu yang lama, dan ini daya simpan buahnya sangat bagus. Yang terpenting lagi, tangkainya ini memang kuat untuk menggendong buah yang sangat banyak, artinya produktivitasnya banyak, demelannya lebat. Saya ada tipe bunga A, kulit tebal, tetapi buahnya sangat besar. Ini ada coket, cuman ini coketnya kok belum mateng. Ya, 900 gram, 1 kilo hingga 2 kilo coketnya itu. Belum mateng teman-teman, jadi belum bisa kita review, tapi Mbak Mim pernah review ini. Ini rasanya mirip Bud 7, tapi lebih lembut, lebih manis ya, dan ukurannya besar-besar. Coket di dataran rendah apa bisa? Saya belum tahu. Kalau di luar negeri ini ditanamnya masih di tempat yang dingin-dingin, sejuk gitu, dataran tinggi. 1200 mdpl masih kuat ya teman-teman. Masih banyak yang belum tahu juga apa sih mdpl, Mbak Mimin. mdpl itu meter dari permukaan air laut. Jadi teman-teman untuk mengukur nanti adaptasi alpukatnya itu
ini cocok di dataran rendah, dataran menengah atau tinggi. Nah itu nanti teman-teman download di Accurate Altimeter, ada di App Store HP kalian, tinggal dibuka aja. Nanti tinggal kalian berdiri di lahannya jenengan itu, di sini itu berapa mdpl gitu, nanti kelihatan ya angkanya. Dah. Lalu ditanya, Mbak Min, apa alpukat yang enak? Semuanya enak teman-teman. Kalau teman-teman suka yang table size, bisa tanam yang seperti Boot 7 seperti ini. Tipe bunga B-nya itu ada Boot 7, ada Monroe, lalu ada apa ya yang bulat-bulat itu, TA21. Terus ini Monroe. Lalu kalau tipe A-nya, tipe bunga A-nya itu ada Peterson sama Brookslide ini ya, kalau ditanyain. Tapi ini bibit belum ready, silakan inden minimal 100 bibit. Jadi nanti kita produksikan Brookslide ini untuk dataran tinggi ya. Di dataran rendah bisa, tapi rasanya kurang maksimal. Dan ini memang kalau dilihat dari pohonnya seperti khas-khas gitu ya, dengan cita rasa gurih, cenderung gurih, tidak ada rasa manisnya. Jadi nanti tergantung seleranya jenengan mau alpukat gurih atau cita rasa yang manis. Dan kebutuhan pekebun itu masing-masing berbeda, mempunyai market yang berbeda. Kalau misalnya saya mau market yang table size, jadi menjualnya sangat easy, juga monggo. Ada juga beberapa pekebun yang memang mempunyai market ukuran jumbo. Jadi silakan masing-masing ada pilihannya. Kalau yang jumbo itu ada Coket, ada Simon, ada Catalina, itu bisa dataran rendah hingga tinggi. Lalu ada Monroe juga, itu ya, yang jumbo-jumbo teman-teman. Untuk tipe bunga B-nya saya ada varian baru namanya Tower 2 gitu ya. Nanti kita update lagi seperti apa rasa dari Tower 2. Yang jelas enak gitu ya. Teman-teman boleh mengatakan lah, Mbak Mimin kan pembibit pasti ngatain buahnya yang enak-enak. Ya monggo gitu, terserah dari opini ya, opini kalian terserah. Yang jelas itu alpukat apapun jenisnya itu laku. Dan kalau sekalian tanam yang enak sekalian, jangan nanggung gitu loh maksud Mbak Mimin itu. Jadi nggak kecewa dengan rasanya, produktivitas juga layak untuk dikebunkan juga. Oke teman-teman ya. Lalu ada yang bilang gini, alpukat impor nggak laku, berarti Anda bukan marketnya, Anda belum bisa masuk target market alpukat premium. Kalau Anda sudah masuk target alpukat premium, gampang banget jual buahnya itu kayak kacang goreng, meskipun mahal tapi banyak peminatnya, dan itu sudah terjadi. Silahkan ditanya kepada teman-teman yang udah jualan buah ya. 034 katanya nggak laku, hello. 034 itu buah alpukat itu apapun laku, apalagi 034 yang rasanya sangat pulen pasti sangat laku ya. Kemarin sudah diuji coba, sudah banyak peminatnya, 1 ton dalam seminggu juga sudah habis gitu ya. Dan itu pun banyak berebutan, barangnya udah kosong. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton channel ini. Nanti pemesanan bibit bisa WA. Kalau lahan panjenengan semua lahannya sangat besar, jadi bisa ditanami dengan apakah yang tebel-tebel, table size gitu ya, dan boleh apapun alpukat lainnya. Terima kasih, tetap stay tune bersama Aneka Bibit Impor dari Blitar, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.